oleh Allah, nilainya begitu besar. Kita tawajuh sama-sama, insyaallah jemaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Kepada para alim, para ulama, para sesepuh, para penanggung jawab semuanya, teman-teman semua hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidur di atas tikar yang kasar, sehingga saking kasarnya tikar tersebut sampai tikar tersebut membekas di punggung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mereka melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kasar tikarnya, maka mereka iba kepada baginda Nabi. Mereka mengatakan kepada baginda Nabi, kurang lebihnya, lawittakhadna laka wita'an ya Rasulullah. Kalau engkau mau ya Rasulullah, maka aku akan menyiapkan alas tidur yang empuk untukmu ya Rasulullah.
Hadirin yang mulia, apa jawaban Nabi? Apakah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan silahkan, memang tikar ini nggak nyaman untuk tidur? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang prinsip hidup di dunia. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia-manusia yang hidup di dunia ini kondisinya berbeda-beda. Ada yang kondisinya dimuliakan, dihormati di mana-mana, kemana-mana gratis, makan enak. Ada manusia-manusia yang dimarahi di mana-mana, tidak pernah diikram, ditempatkan di tempat-tempat yang dingin seperti kita hari ini. Hadirin yang mulia, terkadangan saat itu nafsu kita meronta-ronta. Nafsu kita menginginkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengarkanlah jawaban dari Nabi saat tawaran dunia datang kepada beliau. Para sahabat mereka mengatakan, lawittakhadna laka wita'a ya Rasulullah, kalau engkau mau kami siapkan alas yang empuk ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi hadirin yang mulia? Mali walid dunya, mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istawalla tahta syajaratin thumma raha. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mali walid dunya, apa hubunganku dengan dunia? Perumpamaanku di dunia ini karakibin, tidak lebih hanya seperti seorang yang mengendarai kendaraan. Istawalla tahta syajarah, pengendara tadi istirahat karena dia lelah. Dia berteduh menghindari teriknya matahari di siang hari. Istawalla tahta syajaratin, dia berteduh sebentar. Dia tidak lama duduk di situ. Dia tidak bikin rumah di situ. Dia tidak pesta di situ. Dia tidak ribut memikirkan fasilitas yang ada di pohon. Yang mereka cari hanya istawalla tahta syajaratin, yang penting gak kepanasan. Ketika terik matahari sudah berangsur hilang, ketika senja mulai datang, roha, dia tinggalkan semua itu. Hadirin yang mulia, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kehidupan seorang manusia tidak selalu baik-baik saja. Kadang dia bahagia, kadang dia susah. Di balik kebahagiaan selalu ada kesusahan. Di balik kesusahan selalu ada kebahagiaan. Itulah hidupnya manusia. Maka di dalam kitab Ruhul Bayan diceritakan mengenai penciptaan seorang manusia. Dikatakan di situ ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Ketika saat itu Nabi Adam masih berupa tanah,
maka tanah itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disirami dengan air hujan kebahagiaan, dan juga disirami dengan air hujan kesusahan. Ini supaya anak-anak Adam ambil pelajaran, jangan pernah pengen seneng terus hidup di dunia ini. Siapa yang pengen seneng terus di dunia ini, saat itulah dia akan susah terus, karena seneng terus tidak pernah ditemukan di dalam hidupnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menghadapi kehidupan dunia yang berbagai macam kondisinya, berbagai macam tantangannya, berbagai macam ujiannya, terkadang seorang manusia mereka terlalu tawajuh dengan ujian-ujian. Dia pusing kepalanya dengan ujian-ujian yang Allah datangkan di dalam hidupnya, tanpa menyikapinya sebagaimana yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya stres, pusing kepalanya, dan nggak dapat pahala. Maka hadirin yang mulia, ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana fid dunya illa karakibin. Kita di dunia cuman sebentar saja. Kalau bahagia, sebentar bahagianya. Kalau susah juga sebentar susahnya. Kebahagiaan dunia bukan tujuan kita. Kesusahan dunia bukanlah perkara yang harus kita hindari dengan sedemikian rupa. Karena sebetulnya hadirin yang mulia, di hadapan kita ada kebahagiaan yang lebih besar kalau kita mendapatkannya, dan ada kesusahan yang lebih besar yang akan menimpa kita kalau kita tidak hati-hati. Hadirin yang mulia, kebahagiaan apa itu hadirin yang mulia? Kebahagiaan setelah kematian. Kesusahan apa itu hadirin yang mulia? Kesusahan setelah kematian. Di dunia ini hadirin yang mulia, terkadangan manusia karena dia bermasalah di dalam hidupnya, bermusuhan dengan sana, bermusuhan dengan sini, sampai dalam hati dia menunggu-nunggu kematian musuhnya. Kapan dia mati ya? Ini saya kalau berjuang masih ada dia, sumpah saya. Nah, ini nggak akan jalan kalau dia masih hidup. Kapan dia mati? Hadirin yang mulia, jangan kira yang akan mati cuman dia. Jangan kira yang akan meninggalkan dunia hanya dia. Jangan kira yang akan meninggalkan dunia hanya musuh-musuh kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyit. Hai Muhammad, kamu akan mati. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga akan mati. Tidak usah saling mengharapkan siapa yang mati, karena kita semua akan mati. Hadirin yang mulia, kadang-kadang kita doa, ya Allah, percepatkan dia untuk sowan kepadamu. Jangan kira yang doa hanya Anda hadirin yang mulia, dia juga doa yang sama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak usah memusingkan kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini hanya kehidupan yang sementara, susah sementara, bahagia sementara, tenar sementara. Manusia-manusia yang terkenal pada zaman hidupnya, ketika dia meninggal dunia, tidak ada seorang pun yang ingat lagi dengannya. Istrinya menangis, nggak lama. Anaknya menangis, nggak lama. Belum kering kuburannya, sudah rebutan warisannya. Untuk apa kita mencapek-capekkan hidup kita ngurusi manusia?
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innaka mayyit wa innahum mayyitun. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman innahum mayyitun wa innaka mayyitun, mereka mati kamu juga mati, tidak. Allah mengatakan engkau mati, engkaunya didahulukan. Karena kita ini terbiasa, oh yang mati saudara saya, yang mati tetangga saya, yang mati musuh saya, yang mati saingan saya. Kalau saya mati paling belakang sendiri. Hadirin yang mulia, itu hanya perasaan. Hadirin yang mulia, innaka mayyit. Yang pertama kali perlu kita ingat, bukan orang lain akan mati, saya yang akan mati. Insyaallah hadirin mulia, ini harus kita ingat. Saya mau mati, kita yang mau mati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kematian manusia bukanlah akhir dari segala-galanya, tetapi kematian manusia adalah permulaan dari balasan-balasan semasa hidupnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasakan, diingat lagi kita ini mau kemana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang menjadikan terputusnya segala kenikmatan, terputusnya segala kemuliaan, terputusnya segala kelezatan. Apa itu hadirin yang mulia? Kematian. Kita ingat, hari ini kita mati-matian mencari posisi. Anda mati, langsung digantikan orang lain. Hari ini kita berusaha mati-matian menjaga perasaan manusia-manusia. Anda mati, Anda sudah tidak dianggap di dunia. Tetapi ketika jasad sudah terkubur di tanah, saat itulah amal-amal kita akan diurus oleh Allah. Perlakuan-perlakuan kita selama di dunia akan kita lihat hasilnya dan akibatnya di kubur kita. Ada manusia-manusia yang kuburnya menjadi pertamanan-pertamanan surga. Semoga termasuk kita semuanya. Ada manusia-manusia yang na'udzubillah kuburnya menjadi lubang-lubang dari neraka. Diriwayatkan dalam satu hadis, ketika seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan di dalam kuburnya, ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir, lulus semua jawabannya, maka malaikat membolong kuburannya tembus sampai neraka. Setelah tembus sampai neraka, malaikat tadi mengatakan, hadza ma waqaka Allah, wahai fulan, itulah neraka, satu tempat yang Allah telah menjaga dirimu darinya. Kemudian ditembuskan lagi kuburnya sampai ke surga. Dia melihat calon-calon bidadarinya. Baru bisa melihat, Pak. Ya rasanya agak menderita juga, baru bisa melihat, belum merasakan. Kayak jomblo menanti hari pernikahan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat mengatakan, hadza ma a'taka Allah, ini adalah sesuatu yang Allah telah memberikannya untuk. Semoga kubur kita seperti itu hatinya. Tapi ini kubur untuk siapa? Untuk orang yang posting status tiap hari? Tidak. Untuk orang yang ribut di grup? Tidak. Untuk manusia-manusia yang memikirkan akhiratnya, hadirin yang mulia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini mau ke akhirat.
Kita ini mau mati. Kita ini mau meninggalkan dunia. Maka sikapilah takdir Allah ini dengan cerdas, hadirin yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang hidup pasti akan merasakan namanya mati. Itu sudah keputusan Allah. Keputusan yang mutlak, gak bisa dirubah. Pengen hidup dengan segala cara, pada akhirnya jantung akan berhenti berdetak. Pada akhirnya jari sudah tidak akan mampu ngetik HP lagi, hadirin mulia. Pada akhirnya mulut akan kaku, nggak bisa menggunjing lagi, hadirin yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua akan mati, termasuk kita akan mati. Maka bagaimana kita menyikapi takdir Allah bahwasanya kita akan mati? Ada manusia-manusia yang bodoh di dalam menyikapinya, dan ada manusia-manusia yang cerdas di dalam menyikapinya. Orang-orang yang bodoh adalah orang-orang yang merasa hidup cuma sekali, puas-puaskan hidup di dunia. Hayhata hayhata lima tu'adun, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Orang-orang kafir ketika mereka dikasih tahu, wahai orang kafir, kalian nanti akan dibangkitkan dari kubur, kalian akan dihidupkan kembali, kalian akan diurus, kalian akan dihisab, kalian akan dimasukkan ke neraka. Mereka mengatakan hayhata lima tu'adun, nggak mungkin yang mereka janjikan terlalu jauh, mustahil. In hiya illa hayatuna dunya, hidup cuma sekali, puas-puaskan aja, nggak akan kita akan dibangkitkan, tuh nggak akan. Inilah orang bodoh, orang yang jurusannya neraka selama-lamanya. Semoga Allah jaga kita semuanya. Hadirin yang mulia, siapakah orang yang pintar? Siapakah orang yang pintar? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-kayyisu man dana nafsah. Orang yang pintar setelah dia tahu dia akan mati, setelah dia tahu kenikmatan-kenikmatan dunia, kebahagiaan di dunia hanyalah kebahagiaan yang sementara. Mata'un qalil, kebahagiaan, kesenangan yang sedikit, kata Allah. Kebahagiaan di dunia adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Dunia itu kesenangannya menipu, Pak. Sebelum kita punya uang, Masya Allah, lihat orang naik mobil, sepertinya bahagia sekali. Lihat orang rumahnya besar, sepertinya bahagia sekali. Setelah punya betulan, malah nggak bisa tidur nyenyak, hadirin yang mulia. Yang minum obat tidur itu ada nggak karkun, Mbak? Nggak ada karkun, nggak perlu obat tidur, cukup duduk di bayan, langsung sampai alam ghaib, hadirin yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Dunia ini menipu, dunia ini sebentar, dunia ini sementara. Maka orang yang cerdas, dia ambil keputusan, kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsah. Orang yang cerdas adalah dana nafsah. Dana nafsah ini maknanya ada dua. Satu, dana nafsah, orang yang mampu menundukkan jiwanya, menaklukkan jiwanya, mengendalikan jiwanya. Bisa makna yang kedua, dana nafsah, artinya dia selalu mengawasi nafsunya. Dia tidak melepaskan begitu saja. Dia tidak percaya dengan nasihat-nasihat dari nafsunya. Dia tidak percaya dengan keinginan-keinginan nafsunya. Dana nafsah, jiwanya dikendalikan,
jiwanya dikekang, jiwanya dikontrol, jiwanya ditali. Jangan sampai jiwa yang penuh dengan kesalahan ini liar, akhirnya nabrak kemana-mana. Hadirin yang mulia, hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Hari ini perasaannya kita adalah orang baik. Merasa baik apa merasa jelek, Pak? Merasa baik. Waduh, bahaya ini. Kita merasa sudah lurus, sudah soleh. Kita merasa pikiran kita sudah benar. Hadirin yang mulia, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kita sadari, sebetulnya jiwa kita ini pada dasarnya diciptakan oleh Allah ammaratun bisu', selalu mengajak kepada keburukan. Hadirin yang mulia, maka orang yang hebat itu orang yang bisa menjaga jiwanya, bisa mengendalikan nafsunya. Inilah manusia yang beruntung. Karena kalau dibiarkan, hadirin yang mulia, Masya Allah, jiwa ini akan nabrak-nabrak kemana-mana. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, setiap manusia yang ada di dunia ini, di dalam dirinya tergantung 4 unsur. Unsur pertama adalah unsur hewan ternak. Unsur kedua adalah unsur hewan buas. Nanti kalau kita renungi ternyata kita masih ada semua ini, Pak. Unsur yang ketiga adalah unsur setan. Unsur yang keempat adalah unsur ketuhanan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam diri kita ini ada unsur namanya unsur hewan ternak. Hewan ternak itu apa tuh acaranya? Makan sebanyak-banyaknya. Yang dipikir makan enak, ributnya kalau makannya kurang enak. Insya Allah nggak ada di sini, Pak ya. Nah, kalau gratis insya Allah nggak berisik insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebanyakan manusia mereka pergi ke Turki, mereka pergi ke Amerika, wisata kuliner, cari makanan yang enak, cari makanan yang lezat, membicarakan makanan. Ini adalah bagian dari unsur hewan ternak yang ada di dalam diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang kedua, unsur yang gak kalah membahayakan adalah unsur hewan buas. Apa unsur hewan buas? Gak mau disenggol, gak mau dicaci. Siapa yang mengganggu, habisi. Kayak sifatnya kucing, sifatnya harimau. Mereka menghancurkan, merobek-robek orang-orang yang mengganggu mereka. Maka coba kita rasakan dalam kehidupan kita. Kalau kuping kita panas sedikit marah, oh hewan buas pakai jubah. Coba kita rasakan. Perasaannya sudah wis karun 4 bulan ahli korban, ternyata hewan buas ya. Nggak bisa disenggol, nggak bisa dimarahi, dikit-dikit marah, bikin baghdha, al-adawah wal baghdha, menebar kebencian, menebar permusuhan. Ini beda dengan saya, maka dia adalah musuh saya. Hewan buas, hadirin yang mulia. Hadirin yang mulia, kemudian yang ketiga, unsur setan. Unsur setan itu apa, hadirin yang mulia? Unsur setan yang ada di dalam dirinya adalah membikin hilah-hilah, membikin tipu daya, membikin strategi-strategi bagaimana menipu sana, menipu sini. Ini adalah bagian dari unsur setan dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, kulir ruhu min amri rabbi
Manusia ini ada unsur Tuhan. Tuhan itu apa? Maha Esa. Maka di antara sifatnya manusia ini suka menjadi yang paling tinggi, suka menjadi yang paling hebat, suka menjadi yang paling mulia, suka menjadi yang paling banyak temannya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, coba kita rasakan. Apakah unsur-unsur ini masih bergejolak di dalam diri kita? Ataukah unsur-unsur ini sudah sirna? Masih apa udah sirna, Pak? Masih ya? Masya Allah. Apalagi makan ikan, wah tambah besar lagi itu. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini harus kita rasakan. Jiwa kita ini adalah jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan, jiwa yang senang kepada kemaksiatan, serakah, suka dengan makanan, suka dengan permusuhan, dan suka menang sendiri. Itulah kita. Hadirin yang mulia, selagi jiwa yang seperti ini belum berhasil kita tundukkan, belum dikatakan cerdas oleh baginda Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita daftarkan diri kita menjadi orang cerdas dengan kita tundukkan jiwa kita. Insyaallah hadirin mulia. Bagaimana Pak cara menundukkan jiwa ini? Bagaimana cara mengendalikan jiwa ini? Cara meluruskan biar dia tidak jatuh di lubang-lubang yang dimurkai oleh Allah, biar dia selalu lurus di dalam jalan yang diridhai Allah. Gimana caranya Pak? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Orang itu tidak akan selamat dari nafsunya, tidak akan mampu mengendalikan dirinya, tidak akan mampu mengalahkan hawa nafsunya, tidak akan mampu menaklukkan kepuasannya, tidak akan mampu menghapus keserakahannya. Illa ma rahima rabbi, kecuali kalau dirahmati oleh Allah. Kalau orang itu belum dirahmati oleh Allah, walaupun usahanya apapun, dia tidak akan pernah bisa menang dari nafsunya. Dia tidak akan pernah bisa mengendalikan nafsunya. Tapi orang itu kalau sudah dirahmati oleh Allah, maka nafs al-ammarah bisu, jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan, menjadi an-nafs al-mutmainnah, menjadi jiwa yang tenang, menjadi jiwa yang seleranya sama dengan seleranya baginda Nabi, kecintaannya sama dengan apa yang dicintai oleh baginda Nabi, kebenciannya sama dengan apa yang dibenci oleh Nabi, muntah dengan kemaksiatan, haus dengan kebaikan. Semoga termasuk kita semua. Orang itu kalau sudah an-nafs al-mutmainnah, agama itu menjadi nikmat semuanya. Zikir nikmat, berjuang nikmat, mati di jalan Allah cita-citanya, kelaparan kebahagiaannya, tertombak dadanya kesuksesannya. Itulah kalau orang itu sudah an-nafs al-mutmainnah, jiwanya itu sudah cocok, sudah taat, sudah tunduk, sudah nyaman dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Semoga termasuk kita semuanya. Nah, inilah yang kita targetkan hadirin yang mulia, dan ini tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Maka usaha kita yang pertama adalah bagaimana mendapatkan rahmat Allah. Bagaimana caranya biar mendapatkan rahmat Allah? Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hidup kita usahakan 24 jam yang keluar dari diri kita adalah kebaikan. Insyaallah hadirin mulia.
mulutnya keluar kata-kata baik, tangannya bergerak untuk kebaikan, untuk zikir, untuk ikram kepada orang, untuk membantu orang lain. Telinganya digunakan untuk mendengarkan kebaikan, kakinya melangkah kepada tempat-tempat kebaikan, hatinya dikuasai dengan kebaikan. Inna rahmatullahi qaribum minal muhsin. Pokoknya orang tuh prinsipnya dimanapun, kapanpun, pokoknya berbuat baik. Insyaallah dimulai. Khususnya kepada orang-orang iman, baik sama orang-orang iman. Orang iman sakit, kita jenguk. Orang iman meninggal dunia, kita takziah. Orang iman kesusahan, kita bantu longgarkan mereka. Itulah yang diajarkan Nabi. Muhsin, jadilah manusia yang muhsin. Orang yang senengannya berbuat baik. Kepada siapa-siapa berbuat baik. Nggak pilih-pilih. Oh ini saya nggak cocok, maka biar kelaparan mati nggak apa-apa. Ini bukan orang iman. Orang iman tidak seperti itu. Orang iman itu pokoknya berbuat baik sama orang iman. Dia cocok, dia nggak cocok, dia kurang ajar, nggak kurang ajar, tetap kita buat baik. Insyaallah. Zaman dulu kala, suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri yang paling beliau cintai, beliau dituduh macam-macam oleh orang-orang munafikin. Dituduh, pokoknya dituduh nggak bener lah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, isu tuduhan itu menyebar di Madinah. Termasuk orang yang termakan isunya adalah Mistah. Mistah itu siapa? Mistah itu orang yang hidupnya dibiayai oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi orang yang dibiayai oleh Sayyidina Abu Bakar, dia termakan isu, ikut-ikut ngomentari dan menuduh Sayyidah Aisyah. Coba bayangkan bagaimana rasa sakit hatinya Sayyidina Abu Bakar kepada Mistah. Ini yang dituduh istrinya Nabi, putrinya beliau sendiri, ditambah lagi yang menuduh adalah manusia yang dikasih makan oleh Sayyidina Abu Bakar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Sayyidina Abu Bakar saking jengkelnya, oh sudah, suplai habis ini saya putus. Kamu mau lapar, mau mati, serah urusan. Kamu telah menyakiti hati saya, nuduh yang enggak kepada putri saya dan istri baginda Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya layak, dia digitukan layak karena memang kurang ajar. Tapi hadirin yang mulia, sama Nabi dilarang, jangan kamu teruskan nafkahmu kepada Mistah. Ya ini Pak, namanya muhsin itu seperti ini. Walaupun disakiti, walaupun di bagaimanapun, pokoknya saya mau cari rahmatnya Allah, saya baik, Allah memberi rahmat, saya selamat. Bagaimana? Insyaallah dimulai. Ini baru orang yang dapat rahmatnya Allah, yang seperti qaribun minal muhsin, orang yang hidupnya itu selalu ingin buat baik, muhsinin. Kemudian hadirin yang mulia, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Di antara cara menarik kasih sayangnya Allah kepada kita, sayangilah orang-orang yang beriman. Sayangilah orang-orang yang beriman, karena sayang kepada mereka akan menarik sayangnya Allah kepada kita. Sayangnya Allah kepada kita menjadikan kita mampu menundukkan nafsu kita. Ketika kita mampu menundukkan nafsu kita, selamatlah kita dunia dan akhirat kita. Insyaallah dimulai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kalau kita ini pengen jadi orang cerdas. Orang kalau pengen cerdas, tundukkan nafsunya. Dan kalau pengen bisa menundukkan nafsunya, tidak ada jalan lain kecuali mendapatkan rahmat Allah. Dan kita tidak akan mendapatkan rahmat Allah kalau kita tidak buat baik. Hadirin yang mulia, maka hadirin yang mulia, jadikanlah prinsip hidup pokoknya pengen buat baik. Insyaallah balasan dari orang apa nggak penting.
Saya sudah buat baik terus Pak, tapi dia semakin jadi kepada saya. Enggak apa-apa. Urusan kita bukan dengan dia, urusan kita dengan Allah. Hadirin yang mulia, kalau kita kerja kepada orang yang punya sapi, kerjaan kita kasih makan sapi, sapinya nggak terima kasih, kita marah nggak? Sapi dikasih makan rumput tiap hari nggak pernah terima kasih, sakit hati saya. Semua orang kan mengatakan kita gila, hadirin yang mulia. Kita nggak ada urusan dengan sapi, kita urusan sama yang punya sapi. Yang penting punya sapi gaji, selesai urusan kita. Begitu juga kita buat baik sama manusia, tujuan kita bukan manusianya, tapi yang menciptakan. Siapakah itu, hadirin mulia? Pokoknya berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Orang marah, orang tidak terima kasih, bukan urusan saya. Yang penting saya buat baik, Allah senang, Allah merahmati saya masuk surga. Insyaallah, hadirin mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Al-Kayyisu mangdana nafsah. Orang yang cerdas itu siapa? Orang yang dana nafsah, menundukkan hawa nafsunya. Orang yang bisa mengendalikan, mengawasi, mengontrol hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menyibukkan dirinya, melelahkan dirinya, menguras keringatnya, membanting tulangnya. Untuk apa? Untuk membangun akhiratnya. Hadirin yang mulia, orang buka toko belum tentu untungnya. Orang sibuk cari jodoh belum tentu lakunya. Betul, hadirin yang mulia, di sini banyak. Pokoknya kelihatan nggak tawajjuh itu berarti belum laku, hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirat itu pasti. Akhirat itu pasti. Akhirat itu dekat. Dan kalau kita tidak membangun mulai sekarang, sampai sana kita tidak punya apa-apa. Seorang ulama, beliau menasihati, idza lam tarhal bizadim minat tuqa ولقيت بعد الموت من قد تزود ندمت ألا تكون كمثلهم وأنك لم ترشد كما كان أرصده. Idza lam tarhal bizadin minat tuqa, hai fulan, kalau kamu berangkat ke akhirat enggak bawa bekal, maka nanti di sana engkau akan melihat teman-temanmu lalu lalang sibuk ngangkatin bekal mereka. Walaqaita ba'dal mauti man qad tazawwada. Ada yang bawa bekal khidmat 1 bulan, ada yang bawa bekal furud 4 bulan, ada yang bawa bekal sabar, ada yang bawa bekal akhlak, ada yang bawa bekal sholat tahajud, ada yang bawa bekal nutup mulutnya, ngomongnya hanya kebaikan saja, masya Allah, pahalanya utuh. Nadimta alla takuna kamithlihim, maka di sanalah air mata akan menetes. Penyesalan akan menyelimuti hati. Allah takuna kamithlihim, saya menyesal. Kenapa dulu saat aku hidup aku tidak seperti mereka? Aku sibuk mainan HP, aku sibuk ribut, aku sibuk ngurusi manusia, lupa ngurusi surga dan calon bidadari-bidadari saya. Kita ini seperti ini sekarang, Pak. Sibuk ngurusi sana sini, adu argumentasi, adu inilah. Kita mau mati itu loh, surganya udah jadi apa belum? Bidadarinya udah siap kita datangnya apa belum? Surga kita yang bangun siapa? Ya kita sendiri, Pak. Surga kita itu yang bangun ya kita sendiri, bukan orang lain yang bangunkan. Maka ketika baginda Nabi Muhammad SAW al-Isra wal Mi'raj, maka beliau itu melihat malaikat-malaikat sedang bangun surga, istirahat semuanya. Maka malaikat ditanya, wahai malaikat, kenapa engkau berhenti? Materialnya habis ya Rasulullah, orangnya lagi jadi karkon dingin. Ini tambahan saya, Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi material-material surga itu ngirimnya dari sini sekarang ini. Maka kita sepertinya duduk di dalam majelis bayan, sebetulnya ini ngirim batu bata ke sana. Ini sebetulnya ngirim skincare bidadari ke sana ini, Pak.
Nah kalau kita bayar ngantuk nanti rumahnya bentuknya kayak apa di sana? Apalagi di Taskil nggak berdiri, wah nggak karu-karuan nanti. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bangun akhirat kita. Waktu kita di dunia ini tidak lama. Yang tidak lama sudah banyak terbuang sia-sia. Coba kita bayangkan hadirin yang mulia. Umur kita sekarang sudah berapa? Yang di depan-depan ini jenggotnya sudah putih. Umur kita kalau dikatakan umur kita itu jatahnya 60 tahun. Sudah kemakan 30 tahun, sudah kemakan 40 tahun. Tinggal separuh nggak sampai. Kita renungi 40 tahun yang telah lewat. Kita gunakan untuk apa? Kalau kita setiap hari tidur mulai jam 9 sampai subuh, berapa tahun dari 40 tahun kita gunakan untuk tidur? Setelah kita bangun tidur, sholat, mikir, doa, tidak. Tentu ambil HP yang baru dicas saja yang mulia. Melek kita itu sudah langsung sia-sia. Jadi kita bangun tidur langsung melakukan perkara yang sia-sia. Habis itu lihat-lihat Instagram, apa-apa, status, setengah jam, 1 jam, nggak kerasa. Padahal 1 jam itu kalau zikir, sholawat sudah 1000 kali lebih. Istighfar sudah 1000 kali lebih. Untuk baca Quran sudah 1 juz lebih. Sia-sia. Apalagi kalau nonton film, 1 film 2 jam. Akhirat dapat apa? Wallahu alam. Habis itu nanti ke warung kopi, ngobrol-ngobrol, ngerokok, gunjing orang. Setiap hari begitu, sholatnya cuma 5 menit. 40 tahun, amalnya berapa? Saya sudah khurut Pak 4 bulan. Apakah 4 bulan kita sudah full ibadah? 4 bulan campur nyolong listrik masjid untuk ngecas HP. Masya Allah. Jadi kita ini di dunia sebentar, yang sebentar sudah lewat banyak, yang lewat banyak terbuang sia-sia. Apakah yang tersisa dari umur kita mau kita sia-siakan lagi, hadirin yang mulia? Hadirin yang mulia, waktu kita di dunia itu mahal, Pak. Waktu kita di dunia itu mahal. 1 menit di dunia bisa cukup untuk memasukkan diri kita ke dalam surga. Suatu ketika Rasulullah SAW menjenguk anak orang Yahudi yang dia sakit mau meninggal dunia. Maka sebelum meninggal ditaskil oleh baginda Nabi, diajak masuk Islam. Dia tanya kepada ayahnya, ya gimana ya? Ayahnya mengatakan, hei nak, ikutilah Muhammad. Dia langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mati. Untuk syahadat berapa detik, Pak? Nggak ada setengah menit, tapi dia masuk surga. Jadi setengah menit itu pun sudah bisa menentukan orang neraka selama-lamanya atau ke surga selama-lamanya. Itu setengah menit. Maka dikatakan oleh baginda Nabi, laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim wa lam yadhkurullah fiha. Yang disesali ahli surga, ini sudah masuk surga, Pak. Sudah surga ini. Ternyata orang ahli surga pun mereka masih menyesal gara-gara ada 1 detik mereka lewatkan tidak untuk zikir. Bagaimana ruginya dengan orang yang main HP terus? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ba'dal maut. Kita persiapkan akhirat kita, mumpung masih ada waktu. Yang terbuang, yang terlewat kita tobati, yang kedepannya kita maksimalkan sebaik-baiknya. Insyaallah dimuliakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada amal setelah iman yang paling menguntungkan akhirat kita melebihi memperjuangkan agama, melebihi mendakwahkan agama, melebihi i'la'u kalimatillah, menegakkan agama Allah di seluruh penjuru dunia. Tidak ada amalan yang lebih tinggi dari itu, hadirin yang mulia. Karena apa, hadirin yang mulia? Karena orang itu kalau sholat mati, sholatnya berhenti, pahalanya berhenti. Orang baca Quran, dia mati, bacaan Qurannya berhenti, pahalanya juga berhenti.
Tapi kalau orang memperjuangkan agama, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilih, dia memperjuangkan agama, dia mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia sholat, mengajak manusia ngaji, mengajak manusia wiridan. Dia meninggal dunia, manusia-manusia yang dia ajak meneruskan amalannya, dia tidur di kuburnya, saldo amalnya tambah terus. Jadi perjuangan agama ini bukan main-main, Pak. Ini adalah cara memperbanyak rekening akhirat kita, ya berjuang ini. Kalau hidup tidak mau kita gunakan untuk perjuangan menyebarkan agama, kerugian adalah perkara yang nyata di depan mata. Maka kita harus perjuangkan agama, ad'u ilallah. Insyaallah dimulai. Tapi bukan sekedar berjuang awur-awuran, hadirin yang mulia. Berjuang itu ada teorinya, berjuang itu ada adabnya, berjuang itu ada caranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," hai Muhammad, katakanlah, hadhihi sabili, ini adalah jalan hidupku. Jalan hidup itu apa? Kata ayah saya, jalan hidup itu maksudnya adalah kerjaan hariannya Kanjeng Nabi itu apa? Ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Mengajaknya yang mengajak seperti apa? Asal-asalan mengajak? Tidak. Ala basirah. Mengajak disertai dengan keyakinan apa yang saya kerjakan ini betul-betul diridhoi oleh Allah. Apa yang saya kerjakan itu betul-betul sesuai dengan kebenaran. Ini yang harus kita wujudkan di dalam perjuangan kita. Bukan sekedar berjuang, bukan sekedar amal, ikut-ikutan orang, ramenya ikut siapa, temannya siapa. Enggak. Kalau perjuangan kita hanya ikut-ikutan, kita nanti nggak punya ketetapan. Temannya hilang, berhenti berjuang. Dimarahi orang, berhenti berjuang. Nggak punya uang, berhenti berjuang. Kebanyakan uang, berhenti berjuang juga. Nah, karena sekarang banyak orang nggak keluar bukan karena nggak punya uang, kebanyakan uang, Pak. Bisnisnya lancar, tokonya lancar, kambingnya banyak, sapinya banyak, nggak kuat keluar. Ini karena dakwahnya gak ala basirah, tidak disertai dengan keyakinan yang mantap kalau perjuangannya diridhoi oleh Allah. Maka sebelum kita berjuang tuh renungi dulu, perjuangan saya ini diridhoi Allah apa tidak? Kalau kita sudah mantap diridhoi oleh Allah, maju, pantang mundur. Insyaallah dimulai. Hatinya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikerjakan para sahabat. Para sahabat ini adalah manusia yang berjuang ala basirah. Mereka betul-betul yakin yang mereka kerjakan itu dicintai Allah. Maka mereka mati malah bahagia. Seorang sahabat berjuang di jalan Allah, tertombak dadanya. Maka beliau mengatakan, "Fuztu wa rabbil Ka'bah." Aku sukses demi Tuhannya Ka'bah. Ini mati tertombak malah bahagia. Kenapa? Karena dia yakin, beliau yakin, saya dalam kebenaran, saya dalam ridho Allah, mati ya diridho oleh Allah, nggak apa-apa. Bagaimana? Insyaallah dimulai. Jadi kalau kita berjuang tuh harus yakin dulu. Berjuang ikut-ikutan nanti dimarahi orang, "Wah, Pak, pusing saya seleren aja." Nah, ini orang nggak cocok jadi pejuang. Pejuang tuh harus ala basirah, betul-betul yakin apa yang dikerjakan tuh dicintai oleh Allah. Insyaallah dimulai. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah itu bukan sekedar dakwah. Dakwah yang bagaimana? Dakwah yang bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dakwah yang disertai dengan kelembutan, dakwah yang disertai dengan akhlak, dakwah yang disertai dengan ikram, dakwah yang disertai dengan senyuman. Itulah dakwah yang harus kita perjuangkan dan kita wujudkan dalam kehidupan kita. Insyaallah dimulai. Inilah yang dicontohkan baginda Nabi. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang memperjuangkan agama
dan perjuangannya diselimuti dengan akhlak yang luar biasa. Bayangkan hadirin yang mulia, Nabi dakwah di kota Mekah 10 tahun, dimusuhi orang, dilempari batu, tengah-tengah sujud ditumpahin kotoran, pengikut-pengikut Nabi disiksa. Baginda Nabi Muhammad SAW diboikot 3 tahun, sampai kelaparan, sampai daun-daunan pun mereka makan hadirin yang mulia, saking laparnya. Bayangkan perlakuannya orang-orang kafir kepada beliau. Tapi hadirin yang mulia, 10 tahun kemudian ketika Allah menolong nabinya untuk menaklukkan kota Mekah, maka orang-orang Ansor yang mereka telah dikasih tahu, diceritain mengenai perilaku kafir Quraisy sebelumnya, membara hatinya. Al-yauma yaumul malhamah, ini hari perang, bantai semua orang Quraisy. Berani-beraninya sama Nabi saya kayak gitu. Ya persis kita kalau menang itu Pak, kapok mau kapan, nggak punya teman kamu, rasakan. Nabi nggak kayak gitu, hadirin boleh. Ketika orang-orang Ansor mereka semangat menghabisi orang Quraisy, Nabi mengatakan, la al-yauma yaumul marhamah, hari ini adalah hari kasih sayang. Siapa yang masuk ke masjid selamat, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan selamat. Saya mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf, la tathriba alaikumul yawm, selesai semua, saya maafkan semuanya. Insyaallah hadirin mulia. Lah itu baru pantas ngaku dai. Namanya dai ngamuk terus. Itu dai ikut siapa? Kanjeng Nabi nggak seperti itu. Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, kalau kita baca akhlaknya Nabi, masya Allah, apalagi ini adalah bulan Maulid, Pak, kita harus banyak-banyak baca sejarah Nabi, akhlak Nabi yang perlu kita baca. Karena kekurangan kita paling dahsyat sekarang ini dalam akhlak. Susah senyum, mahal senyum kita sekarang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau keluar dari masjid, ketemu sama orang Badui, ditarik sorbannya, hei Muhammad, minta duitnya. Itu duit-duit yang kamu pegang kan bukan punya kamu kan, punya umat kan, kasih saya. Itu Nabi itu ridaknya ditarik sampai merah lehernya. Sahabat-sahabat sudah siap pedangnya, potong kepala kamu. Tapi Nabi mengatakan sabar. Memang dia perlu uang, hei fulan, ambilkan duit, kasih dia. Inilah baginda Nabi, inilah yang perlu kita tiru hadirin yang mulia. Agama itu seperti makanan, akhlak itu seperti wadahnya. Kalau kita menyajikan makanan dengan wadah yang kotor, nggak ada yang doyan hadirin yang mulia. Ini kita masak sate gulai, kemudian wadahnya dari kloset. Kepada para tamu, silahkan makan. Mau Pak? Nah, kalau lapar mau lah. Kita akan jijik dan kita akan muntah dan kita akan marah. Hadirin yang mulia, wadahnya bagus, satenya enak, nyodorkannya pakai kaki, Pak. Ini loh Pak, sate Pak. Makan sana loh. Orang sukanya gratisan tok. Kira-kira orang tuh marah apa senang Pak? Marah. Inilah agama itu lezat, agama itu nikmat, agama itu indah. Tapi yang salesnya agama ini bermasalah. Salesnya agama ini bermasalah. Salesnya kita ini yang nawarkan agama itu bermasalah. Nawarkan agama tidak dari satu rumah ke rumah, nawarkan agama dari status. Udah nggak mau jauh lah lagi, nggak mau 2,5 jam lagi. Sedangkan yang gunjing orang aja. Hadirin yang mulia, itu tidak menguntungkan akhirat kita dan tidak menguntungkan dunia kita. Kita kembalikan dakwah ini sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah hadirin mulia, dipenuhi dengan akhlak, dipenuhi dengan tangisan. Maulana Ilyas pesan bagaimana?
90% malam hari, 10% pagi. Sekarang kita 90% tidur di malam hari. Dakwahnya pagi 10% dok. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tangis lagi, nangisi umat, nangisi anak kita, nangisi istri kita, nangisi masjid kita, tangisi kawan kita. Ya Allah, diri saya ya Allah, anak saya ya Allah, istri saya ya Allah, teman-teman saya ya Allah, satukan hatinya ya Allah, masukkan ke dalam surga bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudahkan urusannya, lancarkan rezekinya. Inilah tangisan kita pada hari ini yang harus kita wujudkan. Dakwah dengan akhlak, malamnya nangis kepada Allah, besoknya nganter panggang, nganter sate, nganter mobil. Nah, insyaallah ya. Itulah namanya perjuangan. Itulah namanya akhlak. Itulah yang menjadikan orang-orang kafir mereka berduyun-duyun masuk Islam itu ya diantaranya karena akhlaknya para sahabat dan akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin yang mulia, kita kumpul di sini untuk belajar memperjuangkan agama dan memperbaiki akhlak kita. Insyaallah hadirin yang mulia. Dan di antara akhlak yang baik dari orang iman itu kalau ditaskin berdiri, Pak. Insyaallah hadirin. Maka yang niat 4 bulan 40 hari belajar memperjuangkan agama, silahkan daftarkan nama. Mari Pak. Masya Allah. Sebentar Bapak sekalian, dimohon semua bersabar Pak. Dimohon tidak ada yang meninggalkan majelis. Kita sudah dengarkan nasihat-nasihat agama dari guru-guru kita, Masya Allah. Pentingnya hari ini kita berjuang membawa agama ke seluruh alam, Masya Allah. Kita pengen dari tempat ini, kebaikan di sini kita akan sebarkan ke seluruh dunia. Kita bercita-cita tidak ada satu tempat kecuali ada jamaah dari tempat kita di sini, Masya Allah. Untuk Bapak sekalian, yang pertama kita minta teman-teman yang sudah punya paspor, teman-teman yang sudah pernah ke India, Bangladesh untuk berangkat ke negara jauh. Silakan berdiri Pak, yang ke negara jauh Pak. Silakan, yang sudah punya paspor ataupun belum punya paspor silakan berdiri. Berdiri di tempat dulu saja Pak. Berdiri di tempat, Masya Allah. Yang lain dimohon tidak tinggalkan majelis. Kita belajar menghargai majelis. Masya Allah. Nanti yang mau 1, 2 dikasih kesempatan. Silakan Pak, Masya Allah. Subhanallah. Silakan berdiri Pak. Yang kes ataupun yang niat sampai akhir tahun, Masya Allah. Silakan berdiri Pak. Silakan berdiri, yang di belakang silakan. Setiap kita layak untuk bawa agama keliling dunia, Masya Allah. Tidak ada hubungan berangkat dengan uang. Hubungannya dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau pilih kita berangkat semua, Masya Allah. Mari Pak, mari Pak, Masya Allah. Silakan berdiri, yang di belakang silakan. Ini habis berdiri silakan daftar, berdiri Pak. Pak. Silakan berdiri di belakang, Masya Allah. Silakan. Silakan semua berdiri yang akan ke negara jauh, Eropa, Amerika, silakan. Baik yang sudah berdiri, silakan ke belakang Pak. Pastikan nama Bapak tercatat di belakang. Silakan. Pelan-pelan, tidak perlu tergesa-gesa, silakan. Yang sudah berdiri langsung ke sana Pak, ke negara jauh, daftarkan. Silakan, daftarkan namanya. Silakan, Masya Allah, tidak perlu tergesa-gesa, silakan. Pastikan nama kita tercatat di belakang, Masya Allah. Nanti dapat doa dari guru-guru kita, Masya Allah. Silakan Pak.